para dia guru, para asatid wal ustazat, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir di tempat mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid yang mulia ini, dalam rangka kita bersilaturahmi, dalam rangka kita memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Masehi. Alhamdulillah kita ringankan langkah kaki kita yang walaupun tadi mungkin sore dan sampai sekarang cuaca masih kurang bersahabat, dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkara salat ini Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala tidak jauh istimewa dan agungnya seperti peristiwa Isra Mi'raj ini atau salat. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah-ibadah lain kepada kita, berupa itu sholat, berupa itu puasa, zakat, haji, sedekah, umrah dan lain sebagainya. Allah perintahkan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan ibadah itu. Khusus ibadah yang satu ini itu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama para malaikatnya berselawat. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi marilah kita amalkan, kita basahi lisan kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin para dia guru, pada asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar Bapak Ibu, masih jauh dari itu. Saya di sini masih belajar. Tekad saya, niat saya adalah kita saling menasihati tentang kebaikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi apapun mungkin yang kami sampaikan terkait dengan acara kita, kegiatan kita pada hari ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari harapan, jauh dari keinginan, tidak enak didengar. Kita sama-sama di sini belajar. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk bulan Rajab, bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kemudian 1 yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi ketika kita masuk di bulan Rajab, maka kita akan diingatkan oleh peristiwa besar yang tidak pernah lagi terjadi setelah terjadi,
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengar Isra Mi'raj, tentu kita sudah ada bayangan, tentu kita sudah mengetahui. Kenapa? Karena ini sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun. Setiap malam ke-27 Rajab kita berkumpul di masjid kita masing-masing, di desa, di kecamatan, bahkan di kabupaten, bahkan di provinsi, itu mengadakan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kami di sini tidak akan bercerita seperti biasanya para penceramah ketika Isra Mi'raj, menceritakan dari awal peristiwa Isra Mi'raj kemudian sampai pada akhir Isra Mi'raj. Tidak. Kita di sini karena waktu yang relatif singkat pada malam ini, kita ambil bagian penting-penting saja yang bisa kita bawa pulang sebagai bekal kita dalam kehidupan kita tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Kaum muslimin rahimakumullah, hadisnya begitu panjang. Riwayat Anas bin Malik menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berisra Mi'raj, itu kita punya tema. Di kanan kiri kita di tembok masjid ini tertulis temanya, meneladani peringatan Isra Mi'raj untuk sembawa maju dan berdaya saing. Tentu yang kita bicarakan tidak jauh dari tema-tema itu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya mengambil 4 tujuan sekaligus kita mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada peringatan, tujuan daripada Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghibur. Kenapa dihibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kondisi yang sangat sedih. Bersedih. Kenapa bersedih? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga manusia biasa, sedih seperti kita. Kalau salah satu anggota keluarga kita meninggalkan kita, kita juga sedih. Rasulullah juga sedih ditinggalkan oleh istri beliau yang telah ikut berjuang menegakkan agama Islam. Seperti ketahui, istri beliau itu adalah orang yang paling kaya di Mekah. Setengah dari Mekah itu hartanya Siti Khadijah habis untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di tahun yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ditinggalkan oleh paman beliau, Abu Thalib. Paman beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Walaupun banyak riwayat yang mengatakan bahwa paman beliau ini tidak Islam, ya, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada juga riwayat yang lain bahwa mengatakan bahwa paman beliau itu Islam. Ya, kenapa tidak Islam? Kenapa Islam? Nggak mungkin beliau membela, menemani, mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu salah satu alasan. Riwayat yang lain mengatakan bahwa paman beliau Islam. Jadi beliau bersedih. Dengan kesedihan inilah pada tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi Rasulnya
kemudian diutuslah malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajak Rasulullah Muhammad SAW untuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, langit paling ujung dari tempat yang ada, Sidratul Muntaha. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Tadi sudah kita bacakan di muqaddimah, juga telah dibacakan oleh qari kita tadi. Masya Allah, luar biasa suaranya, luar biasa, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi itu adalah dalil dalam Al-Quran surat Al-Isra pertama terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan pertama adalah menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja ketika kita sedih atau sedang sibuk-sibuknya, kita menghibur diri pasti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apakah kita pergi ke pantai, apakah kita pergi ke daerah-daerah yang lain, itu untuk menghibur diri. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala berisra untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang dapat kita teladani dari tujuan pertama ini? Yang ingin kami sampaikan adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Terkait dengan tema kita, Sumbawa Maju dan Berdaya Saing, telah kita canangkan bersama-sama. Banyak rintangan, banyak manusia, banyak pikir. Tentu dengan perjuangan kita bersama-sama, kita bisa mencapai Sumbawa yang maju dan berdaya saing itu. Kita telah canangkan bersama-sama, kita dukung pemerintah untuk mencapai tujuan itu, visi dan misi itu. Insya Allah itu untuk kesejahteraan kita bersama-sama. Yakinlah, setelah segala rintangan kesedihan yang kita hadapi, insya Allah akan membuahkan hasil yang terbaik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu Isra Mi'raj ini adalah sebagai ujian keimanan kita. Bagaimana tidak kaum muslimin rahimakumullah, bahkan sampai saat ini pun ada manusia yang tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka masih menggunakan akal pikiran mereka, logika mereka. Peristiwa Isra Mi'raj ini jauh dari logika, jauh dari akal. Bagaimana bisa seperti itu? Karena perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa Palestina itu ditempuh hanya 1/4 malam. Sedangkan kendaraan normal saja pada saat itu ditempuh perjalanan 1 bulan. Kemudian ke Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Dalam riwayat satu langit, jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya itu 500 tahun perjalanan. Cuman hanya ditempuh dalam 1/4 malam. Kalau kita pakai akal logika kita tidak nyampe. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menguji keimanan kita. Apakah kita beriman atau tidak dengan peristiwa ini? Kaum muslimin rahimakumullah, anak-anak yang ada di samping kita ini tentu punya orang tua ya, punya orang tua. Allah bisa bikin anak tidak ada bapak, ada ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Itu masih mungkin ada ibu.
Allah Subhanahu wa taala bisa bikin anak. Manusia tidak ada ibu, tidak ada bapak. Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, kita arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan untuk kita. Maka setelah pasca Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, tidak sedikit daripada sahabat kaum muslimin pada saat itu murtad keluar dari agama Islam ketika Rasulullah menyampaikan bahwa tadi malam saya berisra mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Murtad karena mereka menggunakan akal pikir mereka. Lain sama satu sahabat ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW tadi malam di Isra Mi'rajkan, dia langsung sodaktu, aku percaya, langsung mempercaya, tidak menggunakan akal pikiran, tapi langsung menggunakan iman. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Langsung dijuluki As-Siddiq karena percaya dengan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan tema kita, apa hikmah yang dapat kita ambilkan dan kita ambil? Yakin dan percaya kepada pemerintah, yakin dan percaya kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita yakin bersama-sama kita bisa dengan sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya manusia yang kita miliki. Insya Allah kita yakin, hakul yakin, kita mengikut sertakan Allah dalam tindak tanduk kita. Insya Allah kita akan mendapat tujuan yang kita cita-citakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada Isra Mi'raj itu adalah Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatihi, lanjutan surat Al-Isra ayat pertama itu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Makanya di dalam cerita Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW banyak hal yang beliau lihat. Ada melihat manusia, seorang manusia yang menanam sebiji benih, kemudian langsung tumbuh, langsung berbuah, kemudian dipetik, langsung berbuah lagi, dipetik, berbuah lagi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa gerangan manusia itu menanam sebutir benih, kemudian langsung tumbuh, langsung berbuah, dipetik, langsung berbuah, dipetik, langsung berbuah, dipetik. Jibril mengatakan, itulah umatmu wahai Muhammad yang rajin bersedekah, yang rajin beramal jariah. Jadi tidak putus-putus amal itu. Jadi diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, sedikit Rasulullah melihat seseorang yang digantung di pohon kayu, menjulur lidahnya kesakitan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa gerangan manusia digantung sampai keluar lidahnya, menjerit kesakitan? Jibril mengatakan, Muhammad, itulah hambamu yang ketika berpuasa berbuka sebelum waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kami ingatkan, kita saling mengingatkan, hati-hati kita semua yang berbuka sebelum waktunya. Anggaplah jam 6.00 waktu berbuka, tetapi kita berbuka jam 5.59, 1 menit lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala kasih azab di neraka, digantung keluar lidahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang menjadi tujuan daripada Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, dan inilah menjadi inti hikmah terbesar, yaitu menerima perintah sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada perintah untuk menunaikan zakat, Jibril turun menyampaikan wahyu. Ketika haji, Jibril turun menyampaikan wahyu. Berperang, turun Jibril menyampaikan wahyu. Khusus sholat, itu langsung Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Allah Muhammad SAW. Apa pengertiannya ini?
Artinya ini adalah perkara yang sungguh luar biasa, tidak boleh diwakilkan. Artinya kaum muslim rahimahumullah, sholat ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Banyak hadis, ada bab khusus bab sholat di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang menceritakan gimana sih kondisi sholat itu. Di antaranya yang tadi kami bacakan di muqaddimah, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat ini adalah tiang agama. Tidak pernah saya lihat bangunan yang tanpa tiang. Artinya kalau ada bangunan pasti ada tiang. Saking pentingnya tiang itu, saking pentingnya. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat, maka telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agama. Bahkan dalam hadis yang lebih daripada itu mengatakan bahwa farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Jadi bedanya kita dengan kafir, orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi sholat ini merupakan ibadah yang sangat pilihan, yang sangat istimewa, sangat antik. Kenapa saya bilang antik? Karena sholat ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun. Memang kita kenal ada 13 rukun, di antara rukunnya itu adalah i'tidal, berdiri. Apabila kita tidak bisa berdiri, duduk. Apabila kita tidak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring hanya dengan niat isyarat. Tidak bisa niat isyarat berarti sudah mati. Kita sholatkan. Kaum muslimin rahimahullah, saking pentingnya. Bagi kita kaum laki-laki hanya 2 orang saja yang tidak diwajibkan sholat. Anak kecil sama orang gila saja yang tidak sholat. Selain itu wajib, tidak ada alasan. Saya sakit nggak bisa wudu, tayamum, nggak bisa tayamum, belajar. Tayamum hanya ada 2 rukun. Rukun pertama niat, yang kedua mengusap wajah dengan debu, kemudian mengusap tangan, kemudian yang terakhir tertib. Hanya ada 4 saja. Tayamum kalau kita sedang sakit tidak bisa melaksanakan sholat. Karena banyak yang kami lihat ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, ditinggalkan sholatnya. Kenapa harus meninggalkan sholat? Sedangkan nanti kalau mati disolatin. Kenapa kalau mati hanya disolatin? Kenapa ketika hidup tidak sholat? Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah yang dapat kita ambil dari pentingnya sholat ini terkait dalam kehidupan kita adalah, mari kita awali segala aktivitas kita dengan sholat. Dengan sholat subuh berjamaah bersama-sama di masjid, karena mendapatkan 27 derajat. Dengan sholat, dengan disiplin waktu, kemudian dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sholat, gerakannya, kesempurnaan bacaannya, rukun semuanya adalah terkait dengan sholat itu kita sempurnakan. Karena tentu kita di dalam hati kita ingin juga seperti Rasulullah bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat ini adalah mi'rajnya juga kita. Kita kaum muslimin bisa bermi'raj dengan sholat. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di dimensi yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan tujuan hikmah daripada peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi karena kita lihat waktu, kemudian sepertinya ada suara gemercik hujan di luar sana. Sebelum hujan besar, kita sudah tiba di rumah kita masing-masing. Kemudian kami juga pulang ke Buir sana, ke Anurawi, juga tanpa hadangan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan lagi kepada diri kita, tajadidun buah, ya, memperbaharui riya.
memperbarui segalanya untuk mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang namanya salat. Kaum muslimin rahimahullah, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, tergelincirnya lisan dan lain sebagainya, itu datangnya dari pribadi saya. Usikum wa iyaya binafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.